Yo 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 yo, halo semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton part yang sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Oke lur, di awal episode 504, setelah Lord Muyun memahami teknik peleburan kemarin, tiba-tiba ia pun bertemu dengan seorang tetua yang misterius. Ternyata tetua ini adalah si Sajiwang, di mana ia bilang biasanya bocah seperti Muyun sudah ketakutan saat bertemu dengan dirinya. Tapi menyadari tulang Lord Muyun yang luar biasa, muka tampan, pikiran cermat dan tekad yang kuat, ia pun juga cukuplah kaget. Mendengar itu, Lord Muyun pun langsung mengetahui kalau tetua ini adalah peri yang menciptakan teknik peleburan langit. Tentunya ia pun langsung menyarankan untuk to the point saja. Pada akhirnya tetua pun mengakui kalau ia beneran adalah pencipta teknik tersebut. Jelas ia pun tidak menyangka kalau bocah di ranah peri seperti Muyun ternyata bisa melewati formasinya. Alhasil ia pun menyebutkan kalau dirinya ingin menjalin ikatan baik dengan Lord Muyun. So jadi si tetua mempunyai sebuah cara agar Lord Muyun bisa dengan cepat menembus ke ranah hidup dan mati. Mendengar itu, Lord Muyun pun menanyakan apa yang diinginkan oleh tetua. Tapi di sana tetua hanya bilang kalau ia tak meminta apa-apa, melainkan ia hanya ingin menjalin ikatan baik dengan Lord Muyun. Namun sebelum itu tetua langsung memberikan sebuah ujian untuk memahami keadaan hidup dan mati. Pada akhirnya Lord Muyun yang memang tak siap langsung dikirim lagi ke dalam istananya dan disuruh menghadapi para patung raksasa, di mana semua patung ini sudah setara dengan praktisi di ranah hidup dan mati. Untungnya Lord Muyun tak keberatan sama sekali dan langsung mencoba menghadapi ujian itu. Terjadi pertarungan, teknik 7 pedang pemusnah kehidupan langsung dikeluarkan oleh Lord Muyun. Tak hanya itu, teknik telapak meteor bahkan juga dikeluarkan. Awalnya Lord Muyun bisa mengatasi para patung tersebut. Tapi sayang karena banyaknya patung raksasa, pada akhirnya Lord Muyun lah yang dibuat terseok-seok. Saat itulah tetua pun mengatakan kalau ia sudah lama mengumpulkan patung tersebut. Dan oleh sebab itulah ia ingin menjadikan Lord Muyun sebagai salah satunya, ya kan? Waduh. Namun untungnya meskipun terseok-seok, Lord Muyun selalu berusaha untuk bangkit kembali. Bahkan kali ini dialah yang menyerang balik dengan mode buka bajunya ya lur ya. Yang sudah jelas ketika Lord Muyun sudah serius, semua musuh pun langsung terbius ya kan. Wede. Tak hanya itu, Lord Muyun juga menunjukkan mode barunya dengan berhasil menerobos ke ranah hidup dan mati. Sontak hal itu membuat tetua pun sangatlah kaget. Apalagi Lord Muyun mengklaim kalau dirinya adalah raja peri tertinggi. Alhasil tetua yang tadinya berniat menjadikan Lord Muyun sebagai patung, kali ini dialah yang memohon meminta ampun. Bahkan tetua lah yang langsung meminta maaf atas tindakannya tadi ya lur ya. Waduh. Belum sampai di situ, tetua yang tadinya berniat menjalin hubungan yang baik sekarang memutuskan untuk melupakannya dan langsung pergi begitu saja. Barulah setelah itu Lord Muyun kembali mengecek keadaan di luar lagi, di mana semua pasukan dari Nona Lusu masih bertarung melawan para patung raksasa. Saat itulah seniornya yang sebelumnya meremehkan Muyun seketika meminta Nona Lusu untuk meminta bantuannya. Sontak Nona Lusu lah yang sangatlah marah karena faktanya gara-gara perkataan seniornya lah Lord Muyun segera pergi. Untungnya tepat ketika Nona Lusu mau diserang, Lord Muyun kembali turun tangan dan menyelamatkannya. Tapi sialnya ya kan, bukannya mendapatkan terima kasih, Lord Muyun lagi-lagi merasakan kekenyalan duniawi ya lur ya. Waduh Lord. Hal itu membuat Nona Lusu pun untuk kesekian kalinya meminta maaf. Untungnya Lord Muyun juga tidaklah marah sama sekali.
Ia bilang kalau Nona Lusu benar-benar sangatlah cantik dan mungkin bisa dijadikan penghangat ranjangnya, ya kan? Waduh, Lord, bahaya nih. Tapi bukannya marah, Nona Lusu malah dibuat salting ya Lur ya. Terlebih lagi di saat yang sama, Lord Muyun pun kembali menyelamatkannya dan menyapu bersih semua patung di sana. Kali ini semua pun kembali dibuat kaget dengan kekuatannya. Bahkan senior yang sebelumnya merendahkannya sekarang dibuat bertanya-tanya sebenarnya siapa Lord Muyun ini. Sementara Lord Muyun sendiri, ia pun langsung menyerahkan Nona Lusu kepada seniornya lagi. Setelah itu, ia pun bergegas pergi. Di perjalanan, Lord Muyun melihat dua orang yang sedang saling bertarung. Ternyata dia adalah Movan dari dunia kecil iblis raksasa yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua. Musuhnya adalah Li Gangli dari dunia kecil petir. Sejadi dunia kecil iblis raksasa sendiri menduduki peringkat 8 di season kemarin, berbanding terbalik dengan dunia petir yang menduduki peringkat 6. Di sana Movan benar-benar sangatlah marah karena katanya Gangli sudah menyerang diam-diam. Tapi Gangli hanya bilang kalau ini adalah perang 100 dunia. Jadi selama Movan mau menyerahkan giok poinnya, nyawanya pasti akan diampuni. Namun jelas ya kan, Movan pun menegaskan kalau klan iblisnya lebih suka berdiri hidup daripada mati berlutut. Pada akhirnya pertarungan pun berlanjut lagi. Movan bahkan sampai mengeluarkan teknik rahasia dari klan iblisnya, yaitu berubah jadi raksasa. Tapi sayang, Gangli juga tak bisa diremehkan sama sekali. Ia pun juga mengeluarkan kapak raksasa untuk melawan serangan itu. Dan benar saja, sekali serangan saja Movan pun langsung dibuat tersudut. Bahkan kali ini ia pun langsung tertangkap. Untungnya tepat ketika Gangli mau mengeksekusinya, Lord Muyun tiba-tiba membantu Movan. Gangli yang menyadari kalau itu adalah petir 9 langit awalnya cukuplah kaget. Namun setelah melihat sosok Lord Muyun dari dunia kecil 5 elemen, Gangli pun tidaklah gentar sama sekali. Ia bilang meskipun Lord Muyun memiliki tubuh petir dan sudah mengeksekusi Putong, tapi di hadapan petir miliknya Muyun bukanlah apa-apa. Terlebih lagi Lord Muyun masih di ranah hidup dan mati tingkat pertama. Pada akhirnya sembari memberikan serangan kapaknya, Gangli juga berniat merebut tubuh petirnya. Sayangnya this is Lord Muyun ya Lur ya. Dengan satu sambaran petir, kapak tersebut langsung dibuat porak-poranda. Di sana Muyun juga bilang kalau Gangli tak akan bisa memahami petir sejati 9 langit. Yang pada akhirnya malah Gangli lah yang langsung dikirim ke alam baka, ya kan? Hal itu membuat Movan pun sangatlah berterima kasih dan menyebut Lord Muyun sebagai penyelamat. Ia bahkan sampai berlutut dan mengatakan mulai sekarang ia akan menganggap Muyun sebagai tuan dan akan mengikutinya. Awalnya Lord Muyun bilang kalau ia hanya tak suka kepada Gangli bukan untuk menyelamatkannya. Jadi daripada banyak drama lebih baik mereka berpisah saja. Tapi sayangnya Movan tetap menghampirinya dan mengatakan kalau klan iblis raksasa bukan klan yang tak tahu berterima kasih. Jika tidak percaya selama Lord Muyun mau memberinya pil, ia beneran akan mengikutinya, ya kan? Waduh. Pada akhirnya Lord Muyun beneran memberinya pil pemulih luka untuk menyembuhkannya. Dan setelah itu Movan pun beneran mengikutinya layaknya seorang bawahan ya Lur ya. Di sana ia pun menanyakan apa tujuan dari Lord Muyun. Yang sudah jelas Lord Muyun langsung menanyakan di mana lokasi dari 4 tempat harta karun di dalam tanah segel 4 sumber. Sejadi 4 tempat itu adalah istana pasir bawah tanah, gunung tumpukan ruang, laut bumi terbenam, dan istana mitian. Di mana Movan hanya mengetahui lokasi dari gunung tumpukan ruang. Lord Muyun yang mendengarnya malah sedikit bertanya-tanya. Nyatanya di tanah segel 4 sumber bukannya akan berganti setiap 50 tahun sekali. Tapi ternyata Movan ini hanya mendengar dari orang lain, di mana Wuji Autian selalu punya hubungan dengan alam peri. Jadi ia tak sengaja mendengar kalau Wuji Sing dan Wuji Su mau pergi ke gunung tumpukan ruang untuk mencari harta karun. Kabarnya di dalam gunung tersebut ada ratusan lapisan ruang, di mana jika tidak berhati-hati dan salah langkah, mereka bisa saja terseret ke ruang yang lain. Namun di sana tak hanya mereka berdua, ternyata ada banyak sekali orang yang bergegas menuju ke gunung tersebut. Saat itulah Lord Muyun pun sadar kalau berita yang diterima oleh Movan takutnya adalah berita yang sengaja disebarkan oleh dunia kecil tanpa batas.
Tapi meskipun begitu, Lord Muyun malah tidaklah marah sama sekali. Nyatanya semakin ramai juga semakin seru, ya kan? Terlihat di sana tepat sebelum memasuki pegunungannya, benar saja ada banyak sekali ruang. Bahkan Nona Lusu dan Senior Tiando juga mencoba melewati lapisan ruang tersebut. Tentunya Senior Tiando hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Faktanya lapisan ruang di sini beneran sangat bahaya. Namun sayangnya di saat itu juga lah mereka malah dihadang oleh seseorang yang bernama Lauda yang sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua. Di sana dengan pedenya Lauda menyuruh mereka menyerahkan Giok Point dan semua hartanya. Dengan begitu ia tak akan macam-macam. Tapi jelas Senior Tiando langsung menolaknya mentah-mentah. Namun bukannya gentar, Lauda malah semakin menjadi-jadi. Kali ini ia malah menggoda Nona Lusu. Hal itu membuat Nona Lusu pun terpancing emosi dan mencoba untuk menyerang. Tapi sialnya, di saat yang sama Senior Tiando juga langsung terkena serangan telak. Sejadi pria ini bernama Dier yang juga sudah di ranah hidup dan mati tingkat kedua. Yang ternyata di turnamen season kemarin dunia mereka ini kalah dengan dunia milik Senior Tiando. Jadi tujuan yang kali ini adalah balas dendam ya lur ya. Waduh. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Bagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya Lord Muyun lah yang akan membantu Nona Lusu serta seniornya? Oke lah, kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa kasih jempolnya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke teman kalian yang masih percaya kalau cinta itu indah sebelum kena plot twist kayak drama Korea ya lur ya. Waduh. Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.